Saudara-saudara sekalian, selain sebagai garam, maka metafora lain yang digunakan Yesus untuk menggambarkan identitas seorang murid yaitu terang dunia. Nah, kalau garam itu seringkali ibaratkan orang sebagai peran yang aktif. Jadi katanya garam itu lebih bersifat aktif, sementara terang ya itu seringkali dibayangkan sebagai sesuatu yang pasif. Jadi kalau lampu ya, maka lampu dianggap sebagai sesuatu yang pasif. Sebetulnya pikiran atau pandangan seperti ini agak keliru, karena sesungguhnya terang itu dia lebih aktif dari garam, ya, terang lebih aktif dari garam. Nah, saudara, sumber terang mungkin dia tetap berada di suatu tempat, tetapi cahaya atau sinar yang dikeluarkan oleh terang itu, ya, oleh sumber itu, dia bisa menjangkau ruang-ruang dan tempat-tempat yang begitu jauh. Dan kecepatan sinar atau kecepatan cahaya itu begitu tinggi, begitu kuat dan begitu tinggi, melebihi kecepatan apapun yang ada di dunia ini. Saudara, menurut teori teori dari Albert Einstein ya, bahwa kecepatan yang paling tinggi di dunia ini adalah kecepatan cahaya. Nah, saudara bayangkan bahwa cahaya atau sinar yang dipancarkan oleh matahari dari permukaan matahari untuk mencapai bumi itu hanya dalam jangka waktu 8 menit 17 detik, maka sinar yang dipancarkan matahari itu telah sampai di permukaan bumi. Jadi dengan demikian bahwa suatu sumber cahaya yang kelihatan statis, tetapi sesungguhnya dia memancarkan sinar, dan sinar itu bergerak aktif dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan sebagai benda yang memiliki kecepatan yang tertinggi di dunia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan menjangkau ruang yang begitu jauh, begitu luas dan yang begitu jauh. Saudara-saudara sekalian, demikian adalah metafora yang digunakan Kristus untuk menggambarkan bagaimana identitas dan peran seorang Kristen di dunia ini. Jadi selain sebagai garam, maka Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Dan yang selama ini kita menganggap bahwa terang itu bersifat pasif, memang benar terang itu dia tetap berada di tempat. Tetapi dengan cahaya atau sinar yang dipancarkannya, maka dia berdampak begitu luas, menjangkau ruang-ruang yang sangat luas, bahkan dengan kecepatan yang begitu tinggi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita baca dari Injil Tuhan dari Matius ya, yang menjelaskan tentang hal itu. Tentu saja dari Matius pasal 5, kita lihat itu dari bagian dari khotbah di bukit ya. Jadi Matius pasal 5 yang menyatakan tentang yang disebut dengan metafora seorang Kristen sebagai terang dunia. Ya, mari kita lihat dari kebenaran firman tentang hal itu. Ayatnya yang ke-14 ya, mengatakan begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai murid-murid Kristus, kamu adalah terang dunia. Nah, arti dari terang dunia ini, saudara sekalian, bahwa kamu berada dalam suatu ruang, ya, karena dikatakan kamu adalah terang dunia,
dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia, terjemahan sederhana, dikatakan bahwa kamu seperti terang dalam dunia yang gelap ini. Jadi memang menekankan tentang ruang, bahwa kamu berada di tengah-tengah ruang atau berada dalam suatu ruang, dan ruang itu adalah ruang yang gelap di mana peranan kamu sebagai terang itu akan kelihatan. Saudara, kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa menyampaikan bahwa semacam ilustrasi tentang dua contoh. Contoh yang pertama atau ilustrasi yang pertama yaitu kamu ibarat kota yang terletak di atas bukit. Kota yang terletak di atas bukit yang terangnya itu bersinar dan tidak bisa disembunyikan. Ya tentu saja kalau kota berada di atas bukit dia bisa dilihat atau dipandang dari segala jurusan dan karena itu tidak bisa disembunyikan. Ya di dalam contemporary English version ya Alkitab, salah satu Alkitab bahasa Inggris, dikatakan bahwa you are the light for the whole world. Engkau adalah terang untuk seisi dunia ini. Jadi ruang yang dimaksud adalah ruang yang begitu luas, ya, ruang seisi dunia ini, dan kamu berada di sana dan kamu tidak bisa disembunyikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari firman ini yang mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia, yaitu bahwa kamu adalah rujukan, ya, kamu adalah standar, kamu adalah rujukan, kamu adalah contoh di mana orang melihat kamu dan kamu tidak bisa disembunyikan. Kamu tidak bisa bersembunyi atau kamu tidak bisa disembunyikan. Dengan kata lain, kamu adalah reference point. Kamu adalah titik rujukan di mana semua orang bisa melihat kamu dan menjadikan kamu sebagai rujukan. Kalau kamu berbuat baik, maka kamu adalah terang dunia dan orang bisa melihat perbuatan baik itu dan mengikuti teladanmu. Jadi kamu sebagai rujukan. Tetapi apabila kamu tidak berbuat baik, maka kamu tidak menjadi rujukan, atau ekstrimnya kamu menjadi rujukan yang salah. Ya, jadi membuat orang lain melakukan hal yang salah. Saudara-saudara sekalian, ayat tadi yang kita baca ini adalah ingin menyatakan bahwa menjadi terang dunia atau ibarat terang yang berada di tengah-tengah kegelapan itu, di tengah-tengah ruang yang perlu disinari itu adalah suatu konsekuensi logis. Ya, jadi ayat ini ingin mengatakan kamu adalah terang dunia, karena itu kamu tidak bisa disembunyikan. Dan tidak ada orang yang menyalakan lilin dan meletakkan lilin atau lampu itu di bawah tempayang. Karena dengan demikian fungsi terang itu tidak ada sama sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, firman ini atau ayat ini ingin menyatakan bahwa menjadi terang ya adalah satu konsekuensi logis, suatu akibat yang otomatis ya yang harus berada pada setiap orang Kristen. Ya, dia otomatis menjadi terang. Karena itu dia tidak bisa disembunyikan dan dia harus berada di tempat yang tinggi dan semua orang memandangnya, melihat dia sebagai rujukan, sebagai teladan, atau sebagai contoh. Saudara, beberapa hari yang lalu ya di berbagai berita, mungkin tidak terlalu banyak di berita yang Anda ikuti, tapi saya mengikuti berita dari berbagai sumber. Dan ada berita yang menarik tentang Joe Biden, ya, Presiden Amerika Serikat. Baru beberapa hari yang lalu ditemukan di rumah pribadinya, ya, di kediaman pribadinya di Delaware itu, di sana ditemukan apa yang disebut dengan classified papers. Nah, classified papers itu apa? Classified papers adalah dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen rahasia punya pemerintah yang sangat sensitif,
yang harusnya disimpan di tempat tertentu, bukan disimpan di kediaman pribadi. Tetapi ternyata sejak Biden menjadi wakil presiden dulu di zaman Barack Obama, ya, dan sampai belakangan ini, ada beberapa dokumen-dokumen penting yang memang sengaja disimpan di rumahnya. Dan sebagai akibatnya apa, saudara sekalian? Pers Amerika dan termasuk banyak politisi di Amerika memperhatikan hal itu dan mereka melihat ini sebagai sesuatu yang salah, ya. Dan kemudian Biden memberikan klarifikasi tentang hal itu. Nah, saudara, ilustrasi ini ingin menggambarkan apa? Bahwa Biden sebagai salah seorang nomor satu di dunia ini, ya, boleh dikatakan demikian, orang paling penting di dunia ini, dan dia berada di tempat yang paling tinggi, dia menjadi perhatian. Dia menjadi perhatian dan apa saja yang dilakukannya itu menjadi bahan untuk rujukan dan bahan untuk dikritisi, bahan untuk dikomentari, ya, bahan untuk dilihat sebagai contoh atau sebagai sesuatu yang salah. Jadi ini sangat menarik. Saya mengikuti berita ini di beberapa sumber berita yang lain, ya, sumber berita global, dan ternyata ini digunakan untuk menyerang dan ada yang mendukung, ada yang menyerang apa yang sudah dilakukan oleh Biden dengan menyimpan dokumen-dokumen yang disebut dengan classified papers. Nah, saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Saudara, ini berarti bagi kita bahwa kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Anda tidak bisa menyembunyikan diri Anda, lalu Anda mengatakan bahwa biarlah identitas sebagai orang Kristen itu hanya urusan saya dengan Tuhan. Anda tidak bisa mengatakan seperti itu. Identitas kekristenan Anda itu tidak bisa disembunyikan. Justru sebaliknya, orang harus tahu. Orang harus tahu bahwa Anda adalah seorang Kristen. Nah, kalau selama ini Anda sembunyikan identitas Anda, ya, bahwa oh, biarlah itu urusan pribadi, ya, biarlah itu urusan hubungan saya dengan Tuhan, dan orang lain tidak perlu tahu bahwa saya ini adalah seorang Kristen. Maka firman Tuhan pada hari ini ingin mengatakan bahwa Anda adalah bukan demikian, ya, bahwa Anda adalah terang, dan terang itu harus dikenal dan diketahui oleh setiap orang. Identitas Anda sebagai terang dunia atau sebagai murid Kristen tidak bisa disembunyikan. Dan itu merupakan sesuatu yang otomatis. Konsekuensi logis dari pengakuan Anda dan percayanya Anda kepada Kristus sebagai juru selamat, yaitu bahwa identitas Anda itu harus dikenal oleh orang lain. Bahwa status Anda itu harus diketahui oleh orang lain. Dan itu menjadi yang tadi saya sebutkan dengan automatic reference point. Rujukan yang otomatis yang orang lain melihat hal itu. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang kedua. Jadi yang pertama itu adalah demikian. Yang kedua adalah mengenai bagaimana sebagai terang dunia, terang yang melahirkan cahaya atau sinar itu harus semakin bertambah, ya, harus semakin bertambah sehingga dampaknya itu harus semakin luas. Mari kita lihat ayat ini, saudara sekalian. Dalam ayat 16 dikatakan begini, demikianlah hendaknya, ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya semacam suatu ekspektasi, semacam suatu harapan, semacam strong request, ya, permohonan bahwa terangmu bercahaya. Saudara sekalian, itu Alkitab kita menyatakan seperti itu, ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan seperti itu. Tetapi ada beberapa terjemahan lain, dan saya mengikuti dari satu terjemahan yang namanya Contemporary English Version, ya, dia mengatakan begini, make your light shine, ya, buatlah terangmu bercahaya. Jadi bukan hanya satu strong recommendation bahwa sebaiknya terangmu bercahaya, suatu ekspektasi bahwa sebaiknya terangmu bercahaya, tapi lebih dari itu kamu bertanggung jawab
untuk membuat supaya terang atau sinarmu itu semakin luas, terangmu itu semakin bercahaya. Nah, saudara-saudara sekalian, hendaklah Anda ketahui bahwa cahaya atau sinar itu dia mempunyai kekuatan. Tadi kalau saya ngomong yang pertama tadi tentang kecepatan, maka dia mempunyai kekuatan. Jadi sinar mempunyai kecepatan untuk bergerak, untuk traveling dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga mempunyai kekuatan. Kekuatan cahaya yang kita kenal dengan lumens, ya. Jadi lumens itu adalah jumlah total cahaya yang dihasilkan oleh satu sumber cahaya. Jadi kalau dikatakan kamu harus semakin bersinar, ya, itu artinya bahwa jumlah cahaya, jumlah sinar yang kamu keluarkan itu dia harus semakin bertambah. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan seperti itu. Kamu harus bersinar di hadapan orang. Itu menurut Today English Version. Your light must shine before others, ya. Jadi cahayamu, sinarmu itu harus semakin bersinar, ya, harus. Jadi bukan hanya harapan, tapi harus semakin bersinar di depan banyak orang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, belakangan ini ada banyak sekali perusahaan, ya, yang menghasilkan lampu dengan lumensnya yang semakin besar, dengan cahayanya semakin besar. Kalau dulu kita perhatikan spotlight atau senter yang kita punyai, ya, itu kekuatannya sangat rendah, ya. Tapi belakangan ini dengan teknologi yang berkembang, banyak perusahaan yang menghasilkan lampu atau senter dengan lumensnya yang begitu tinggi sehingga bisa mencapai jangkauan yang lebih jauh dengan terangnya yang lebih bersinar dan bisa menjangkau jangkauan atau ruang yang lebih jauh. Nah, ini berarti apa, saudara sekalian? Ini berarti bahwa orang berlomba untuk menciptakan lumens yang lebih tinggi sehingga satu sumber cahaya dia mempunyai kekuatan cahaya yang lebih tinggi. Nah, apa arti ini bagi kita? Ini berarti bagi kita, saudara sekalian, bahwa sebagai terang dunia, ya, Anda harus meningkatkan total sinar atau cahaya yang bisa Anda hasilkan. Supaya Anda berdampak, ya, supaya Anda bisa menjangkau lebih jauh, menjangkau lebih banyak, menjangkau dengan kekuatan dan kecepatan yang tadi begitu kuat, maka sinar yang Anda keluarkan itu harus makin bertambah. Cahaya yang Anda hasilkan itu harus setiap hari harus semakin bertambah. Nah, caranya bagaimana? Caranya, ya, tentu saja jadilah contoh di tengah-tengah ruang Anda, di tengah-tengah lingkungan Anda, dengan perbuatan-perbuatan Anda, dengan tindakan-tindakan Anda, dengan prestasi-prestasi Anda, supaya itu semakin besar. Jadi kalau Anda punya makin berprestasi, perbuatan Anda semakin berdampak, perbuatan baik semakin bertambah, maka itu berarti Anda menciptakan apa yang disebut dengan kekuatan cahaya, kekuatan sinar yang makin tinggi, yang makin kuat, yang berdampak, yang makin menjangkau lebih jauh. Hendaklah mulai dari hari ini Anda berpikir bahwa ini merupakan tanggung jawab Anda. Karena firman Tuhan mengatakan demikian, saudara sekalian. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya. Demikian hendaknya terangmu bercahaya. Buatlah terangmu itu bercahaya. Buatlah terangmu itu semakin bersinar di depan banyak orang. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab setiap dari kita, setiap kita. Bahwa kita masing-masing sebagai anak Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk membuat terang kita itu semakin bercahaya. Untuk membuat kekuatan lumens cahaya yang kita keluarkan itu semakin besar. Dan tidak ada cara lain selain itu, harus upaya kita. Kita harus berupaya, kita harus berusaha, tentu saja dengan pertolongan Tuhan, supaya perbuatan-perbuatan baik kita semakin banyak, prestasi-prestasi kita semakin banyak. Sebagai anak Tuhan kita bisa menghasilkan karya-karya yang semakin banyak, semakin besar. Dan itu akan membuat
posisimu di tempat yang tinggi akan dilihat orang dan akan berdampak bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal yang penting, hal yang terakhir atau hal yang cukup penting dari ayat-ayat ini, saya ingin membaca sekali lagi dari ayatnya yang ke-16. Dikatakan demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Hendaklah terangmu itu semakin bercahaya, ya, perbuatan-perbuatan baikmu itu semakin meningkat, semakin banyak frekuensinya, semakin tinggi kualitasnya, sehingga ya dengan perbuatan baikmu itu orang lain akan melihat dan memuliakan Bapamu di sorga. Saudara, sebagai terang, ya, sebagai terang, maka kamu adalah yang disebut dengan statis evangelis, ya, pasif evangelis atau statis evangelis. Ini istilah saya saja. Jadi seringkali saya pribadi menyampaikan atau menyatakan bahwa mereka yang bekerja sebagai hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan adalah active and dynamic evangelism, ya. Jadi mereka yang melakukan itu secara dinamis, yang menyampaikan firman Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan, yang pergi kemana-mana menyampaikan firman Tuhan adalah dynamic atau active evangelism. Tetapi mereka orang-orang awam, ya, seperti saudara dan saya, orang-orang awam ini adalah passive evangelism. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika Anda berbuat baik, ya, ketika Anda berbuat baik dan kemudian orang lain melihat itu dan mereka memuliakan Bapamu di sorga, maka peran Anda sebagai apa yang disebut dengan pasif evangelis atau statis evangelis itu sudah Anda lakukan. Ya, mungkin hari ini Anda berpikir bahwa saya tidak berkhotbah, saya tidak bekerja di gereja, saya tidak melayani di gereja, saya tidak melakukan kegiatan-kegiatan menyampaikan, memberitakan firman Tuhan secara aktif. Tetapi hari ini firman Tuhan ingin mengatakan begini, bahwa sebagai terang dunia, Anda adalah seorang yang bisa berdampak, ya, sehingga orang lain mengenal Kristus, orang lain mengenal Tuhan dengan perbuatan-perbuatan Anda. Anda mungkin mengatakan bahwa saya ini seorang biasa saja, saya hanya di rumah, saya hanya tinggal dalam lingkungan yang kecil, yang tidak berdampak, ya. Saya tidak bekerja secara aktif di gereja untuk atau di organisasi Kristen untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi pada hari ini, saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa setiap orang Kristen adalah evangelis. Setiap orang Kristen adalah pemberita firman Tuhan. Dan pemberita firman Tuhan yang dilakukan sebagai terang dunia, yaitu dia hanya mungkin berada di tempat, tetapi cahaya yang dia hasilkan, lumens, kekuatan cahaya yang dia hasilkan itu begitu kuat dan menjangkau orang lain. Dan dengan jangkauan itu, apa yang terjadi? Orang lain memuliakan Bapa di sorga. Orang lain mengenal Kristus dari perbuatan-perbuatan Anda. Ya, tadi seperti saya sampaikan, meskipun hanya Anda di rumah, meskipun Anda mempunyai peran yang sangat kecil, yang terbatas, tetapi dengan kualitas perbuatan Anda, orang lain mengenal Kristus. Orang lain akan bertanya, ini siapa dia? Siapakah dia yang seperti ini, yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, yang begitu hebat dampaknya di tengah-tengah kami. Dan mereka akan tahu bahwa Anda adalah murid Kristus. Saudara, mulai dari sekarang jadilah terang dunia di tempat Anda masing-masing. Ketika Anda menjadi terang dunia di tempat Anda masing-masing yang tadi saya katakan mungkin terbatas, tetapi kekuatan perbuatan baikmu, kekuatan dari tindakanmu, prestasimu, ya, yang Anda dapatkan dengan pertolongan Tuhan itu akan menjangkau banyak orang, akan menjangkau daerah yang luas. Dan dengan demikian apa yang terjadi? Orang lain akan memuliakan Bapamu di sorga. Jadilah terang dunia, hasilkan karya-karya luar biasa, hasilkan perbuatan baik,
Dan meskipun itu di tempat yang statis, tempat tertentu tadi, tetapi percaya bahwa dengan apa yang Anda hasilkan, Anda akan berdampak bagi orang lain. Dan mereka akan memuliakan Bapamu di sorga. Tuhan berkati Anda semua. Amin.